Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita mau langsung aja nih bedah materi riset yang udah Anda siapkan, fokusnya di teknik mesin. Misi kita hari ini sederhana aja. Kita mau kupas tuntas dua konsep kunci, yaitu variabel bebas atau VB dan variabel terikat, VT. Dan gimana keduanya ini nyambung ke pembuatan tabel data yang benar-benar berguna gitu. Kita bakal lihat gimana sih hubungan sebab akibat, X mempengaruhi Y, itu penting banget. Iya, betul sekali. Dan pemahaman ini sebenarnya bukan cuma buat, katakanlah, skripsi atau laporan formal ya. Tapi ini cara berpikir yang fundamental banget buat pengambilan keputusan teknis sehari-hari di industri. Ya, ini dasarnya metode ilmiah lah di teknik. Oke, sip. Mari kita bongkar pelan-pelan ya. Jadi dalam setiap eksperimen atau pengujian, itu kan selalu ada kayak dua aktor utama gitu ya. Yang pertama, variabel bebas, VB. Ini bisa kita anggap si penyebab ya. Faktor yang emang sengaja kita ubah, kita atur gitu. Contoh gampangnya, kalau kita lagi nguji seberapa cepat kopi jadi dingin, nah suhu ruangan yang kita tentuin, misalnya mau di 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, atau 30 derajat, itu VB-nya. Bener. Tepat. Itu yang kita kontrol. Nah, pasangannya itu variabel terikat atau VT. Ini si akibatnya. Hasil yang kita ukur, yang nilainya itu ya terikat atau bergantung sama perubahan VB tadi. Kalau di contoh kopi, waktu yang dibutuhin kopi sampai suhunya jadi 40 derajat Celcius, nah itu VT-nya. Kan waktunya pasti beda-beda tuh, tergantung suhu ruangannya. Iya, kebayang. Jadi intinya kita ngukur nih seberapa besar si akibat ini berubah kalau penyebabnya kita mainin, kita ubah-ubah. Nah, sekarang gimana ini kita terapin ke contoh yang lebih teknis dari materi Anda soal uji efisiensi mesin motor. Pertanyaan risetnya kan tadi gimana kecepatan putaran mesin RPM itu ngaruh ke konsumsi bahan bakar spesifik, SFC. Gimana tuh mecahnya? Nah, ini contoh bagus buat memilahnya. Di kasus ini, yang kita atur secara sadar, yang kita kontrol itu kan kecepatan putaran mesin atau RPM-nya. Mungkin kita set lewat tuas gas atau di alat dyno test. Misalnya kita set di 1000 RPM, terus nanti naik ke 2000, terus 3000 RPM. Itu jelas variabel bebas kita. Terus, apa yang kita amati, apa yang kita ukur sebagai dampaknya, yaitu tadi, konsumsi bahan bakar spesifik atau SFC. SFC ini nunjukin seberapa irit atau boros mesin pada RPM tertentu. Nilai SFC ini kan terikat sama RPM yang kita set, jadi dia variabel terikatnya. Satuannya biasanya gram per kilowatt hour, GKWH. Wah, menarik nih. Berarti VT tuh nggak selalu sesuatu yang langsung kita ukur pakai alat gitu ya? Bisa jadi hasil perhitungan dari data lain. Soalnya di materi Anda kan ada rumus SFC tuh. SFC sama dengan .mf PE. Itu artinya kita juga perlu data .mf, laju aliran bahan bakar, sama PE, daya efektif mesinnya juga dong ya buat ngitung SFC. Persis. Ini poin penting banget. Jadi MF itu gampangnya seberapa banyak bahan bakar yang diminum mesin per satuan waktu. Misalnya kilogram per jam, kilogram per jam. Sementara PE itu tenaga atau daya aktual yang dihasilkan mesin buat kerja. Satuannya bisa kilowatt, kilolat. Kita emang harus ukur atau catat dua nilai ini dulu, MF dan PE, baru deh kita bisa hitung SFC-nya pakai rumus tadi. Makanya, tabel data yang rapi dan lengkap itu jadi krusial banget. Jadi kayak wadah buat semua informasi ini biar terstruktur. Oke, saya coba bayangin tabelnya nih dari materi Anda. Kolom pertama ya nomor urut lah ya. Terus kolom 2 itu VB-nya, RPM. Isinya tadi 1000, 2000, 3000. Lalu kolom 3 sama 4 itu buat data pendukung hitungan SFC tadi, laju aliran bahan bakar atau MF, misal angkanya 1,2, 2,0, 3,5 kg jam, sama daya efektif atau PE, misal 5, 10, 15 kilowatt, baru di kolom terakhir, kolom 5, itu VT-nya. SFC dalam GWKW yang hasil hitungan rumus tadi, misal angkanya jadi 240, 200, terus 233. Gitu kan ya kira-kira? Nah, iya. Tepat sekali strukturnya kayak gitu. Dan tabel inilah yang berbicara. Dia ngubah angka-angka mentah jadi semacam cerita gitu. Dari contoh angka tadi, Anda bisa langsung lihat kan? Di baris yang RPM 2000, SFC-nya 200 gram per kilowatt.
paling rendah dibanding yang lain. Nah, ini dia kan, aha momennya dari data Anda. Artinya, pada 2000 RPM itu mesin paling efisien, paling irit bahan bakar untuk tenaga yang dihasilkan. Itu kan bukan cuma angka di tabel, tapi jadi insight, jadi wawasan penting yang bisa langsung dipakai. Misalnya buat ngasih rekomendasi cara pakai motor yang irit, atau mungkin jadi input buat pengembangan desain mesin berikutnya. Benar-benar ngubah data jadi keputusan. Itu dia intinya. Jadi apa nih artinya buat Anda yang dengerin? Pertama, penting banget buat selalu berpikir sistematis. Selalu identifikasi dulu mana input atau penyebab yang Anda kontrol, mana output atau akibat yang Anda amati. Kedua, sebisa mungkin gunakan metrik standar di bidang Anda, kayak eksepsi ini di mesin, yang punya makna teknis jelas dan bisa dibandingin sama hasil lain. Ketiga, jangan anggap remeh tabel data yang terstruktur. Itu bukan cuma formalitas laporan, tapi alat bantu berpikir dan dasar buat ngambil keputusan yang lebih solid gitu. Iya, kerasa banget ya. Kerangka VBVT ini kayak semacam peta jalan gitu. Bantu kita pindah dari yang tadinya cuma kayaknya begini deh atau nebak-nebak aja. Jadi bisa bikin kesimpulan yang benar-benar didukung sama bukti sama data. Ini sih intinya pendekatan rekayasa yang efektif ya. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada baiknya kita lempar satu pertanyaan buat refleksi Anda. Coba pikirkan deh, di luar konteks teknik mesin yang barusan kita bahas, ada nggak ya situasi lain, mungkin di kerjaan Anda, atau bahkan di kehidupan sehari-hari, di mana kalau Anda coba identifikasi secara jelas mana penyebab, VB, dan mana akibatnya, VT, itu bisa bantu Anda ngerti hubungan sebab akibatnya jadi lebih jernih gitu. Mungkin ada masalah atau pertanyaan yang selama ini Anda hadapi yang sebenarnya bisa didekati dengan lebih terstruktur pakai kerangka VB-VT ini. Coba direnungkan.